Valdo Hidayat, saya mau dipanggil Valdo. Nah, jadi kita akan menjelajahi sebuah tempat bersejarah yang penuh makna bagi bangsa Indonesia, yaitu Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 ini bukan hanya sekedar bangunan biasa loh. Di balik dinding-dindingnya terdapat cerita-cerita heroik dan perjuangan besar yang membentuk jati diri bangsa kita. Jadi, ikutin kita terus yuk dalam menjelajahi setiap sudut Gedung Juang 45. Nah, saat kita masuk, kita akan disambut dengan relief-relief tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dan tokoh-tokoh tersebut ada golongan muda dan golongan tua loh. Ini ada Benteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1930-an, daerah Benteng merupakan hutan lebar yang dikelilingi pohon-pohon Benteng. Daerah ini merupakan tanah milik orang Arab yang kemudian dibeli oleh pemerintah India Belanda dan dijadikan pemukiman orang-orang Belanda. Gedung Benteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pergerakan pada waktu menggunakan gedung Benteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Masuk salah satunya adalah rencana membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan proklamasi kemerdekaan segera mungkin. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, gedung ini digunakan sebagai markas militer Hindia Belanda. Namun pada tanggal 19 September 1945, gedung ini menjadi tempat bersejarah, di mana para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para tokoh nasionalis lainnya mengadakan rapat rahasia. Pada rapat tersebut dibahas rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke ruang perjuangan fisik dan diplomasi. Yuk. Nah, ini adalah rumah Mobila, tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Nah, ini semuanya punya Bung Karno semua. Dan ini memori Bilar Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Di mana mini dialog acara setelah pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno. Nah, di sini ada miniatur kapal Amerika Serikat yang diberikan nama USS Redfield. Di atas kapal ini dilakukan perundingan yang dihasilkan persetujuan Redfield. Wow. Yes. Di sini kita berada di ruang masa Jepang dan di belakang kita ada Mr. Ahmad Soebarjo. Beliau adalah guru pengajar ilmu hukum internasional di Gedung Menteng 31 Jakarta Pusat. Dan beliau juga sebagai anggota BUPPKI yang kemudian berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kita akan memasuki ruang seputar proklamasi. Yuk, ikuti. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini ada perumusan teks proklamasi. Bisa dilihat. Perumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rumusan yang hanya terdiri beberapa baris itu menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Ada replika Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 19 September 1945. Oke, di sini kita akan masuk ke ruangan peninggalan masa kemerdekaan Indonesia.
as my chance of Dr. Boston. Nah, di sini ada Memorabilia Van der Bos. Dan ini adalah ruang penyatuan masa kedaulatan Inggris. Di sini ada meja jati yang dipakai oleh pejuang Trit Jawa Timur pada tahun 1945. Dan di sini ada Tandu Jenderal Sudirman. Dan ini beberapa koleksi peninggalan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ini adalah bambu runcing. Senjata ini dahulu digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat perlawanan melawan penjajah kolonial Belanda. Dan selanjutnya ini ada beberapa peninggalan koleksi Palang Merah Laskar Putri Indonesia. Dan di sini ada senjata atau senapan yang digunakan oleh para anggota TRIP untuk memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang perjuangan menuju NKRI. Di sini kita dapat melihat peninggalan para pejuang Laskar Putri dan baju yang dikenakan pada masa itu. Gedung Juang 45 ini memiliki makna yang sangat penting bagi negara Indonesia dan juga menjadi simbol dari semangat dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Melalui koleksi-koleksi yang dipamerkan di dalamnya, museum ini mengajarkan nilai-nilai patriotisme, keberanian, persatuan, kepada semangat juang kepada generasi muda Indonesia. Gedung Juang 45 ini juga menjadi tempat untuk mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan, serta sebagai pengingat akan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan Indonesia. Kita meninggalkan museum ini, tetapi sebenarnya tidak, karena sejarah itu berlangsung terus sejalan dengan kehidupan. Sekian dari kami.